Setiap satwa dalam dunia hewan memiliki keunikan atau kemampuan khas masing-masing. Salah satunya yang unik adalah spesies ubur-ubur yang kerap dijuluki sebagai Turritopsis dohrni atau ubur-ubur abadi. Hal ini karena kemampuan regenerasi mereka. Namun, kemampuan ini lebih seperti bereinkarnasi. Ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrni adalah salah satu dari sedikit hewan di dunia yang dapat hidup abadi. Dikutip dari ANZ Animals, ubur-ubur Turritopsis dohrni pertama kali ditemukan di Laut Mediterania pada tahun 1883. Pada saat itu, para peneliti dan ilmuwan tidak mengetahui fakta tentang kemampuan transformasi mereka hingga pertengahan tahun 1990-an. Turritopsis dohrni hanya berukuran sekitar 4,5 mm. Mereka bahkan lebih kecil dari kuku kelingking kamu. Perut mereka berwarna merah cerah terlihat di tengah lonceng transparan mereka. Dan ujung-ujungnya dilapisi hingga 90 tentakel berwarna putih. Seperti ubur-ubur pada umumnya, Turritopsis dohrni juga tidak mempunyai mata, telinga, otak, dan juga jantung. Mereka juga tidak mempunyai hidung. Tapi ini wajar bagi makhluk laut tidak memiliki hidung. Namun yang lebih unik dari tidak memiliki hidung, mereka bahkan tidak memiliki mulut. Mereka makan melalui anus mereka. Kenapa kalimatnya terlihat sedikit aneh ya? Namun jika dibalik juga dengan lupakan. Mungkin karena kekurangan itulah yang membuat mereka dapat bereinkarnasi. Pada umumnya, awal kehidupan ubur-ubur dimulai dari telur yang dibuahi, yang disebut zigot. Kemudian telur akan menetas dan tumbuh menjadi larva atau planula. Setelah itu, planula akan berenang dan berkumpul menempel di dasar laut, lambung kapal, batu, dan lain sebagainya, menjadi polip. Selanjutnya, polip akan mengeluarkan medusa yang berenang bebas di lautan. Namun, siklus Turritopsis dohrni agak berbeda. Meskipun mereka dikatakan abadi, bukan berarti Turritopsis dohrni tidak bisa mati. Ketika mereka dimakan oleh pemangsa atau makhluk yang lebih besar, Turritopsis dohrni akan mati. Namun, jika hanya terluka berat, kelaparan, atau mengalami tekanan lingkungan lainnya, mereka bisa mencurangi kematian dengan proses transdiferensiasi. Proses ini yang juga digunakan oleh para peneliti untuk mengubah sel punca menjadi sel manusia lainnya. Melalui proses transdiferensiasi ini, Turritopsis dohrni dewasa dapat mereset kembali hidupnya. Jika mereka terluka atau hampir mati, mereka akan kembali menjadi planula. Ini seperti halnya kupu-kupu yang berubah kembali menjadi ulat. Ketika hampir mati, Turritopsis dohrni dewasa akan mengubah dirinya menjadi gumpalan kecil. 3 hari kemudian, gumpalan ini berubah lagi menjadi polip, yang merupakan fase awal kehidupan Turritopsis dohrni sebelum mereka aktif secara seksual. Polip baru ini secara genetik sama persis dengan Turritopsis dohrni yang asli, hanya saja dengan tampilan yang berbeda. Ia kemudian akan bergabung sebagai koloni polip yang menempel pada batu, lambung kapal, dan lain sebagainya. Ini artinya Turritopsis dohrni tidak mati, meskipun ia juga tidak hidup dengan tubuh yang sama.
Turritopsis dohrnii adalah satu-satunya spesies yang mampu berulang kali meremajakan dirinya setelah reproduksi seksual. Hal ini membuatnya abadi secara biologis, tulis para ilmuwan dalam makalah studi mereka yang terbit di jurnal Proceedings of the National Academy of Science. Bagi kalian yang sampai di menit ini, saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Terus dukung Dunia Sedebu dengan like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.